Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita fokusnya ke bab 21 ya, dari buku The Millionaire Fastlane. Betul, bab yang judulnya cukup menarik nih, hukum kekayaan sejati. Iya, The Real Law of Wealth. Sumber kita ya bab itu sendiri. Misi kita seperti biasa, bongkar idenya, terus kita lihat relevansinya buat Anda itu apa. Siap ya? Siap. Nah, penulis buku ini kan si M.J. DeMarco, dia sering banget tuh mengkontraskan ide-ide populer soal kaya dengan prinsip yang dia ajukan. Iya, dia punya sudut pandang yang agak beda, kadang provokatif malah. Betul. Mari kita langsung aja lihat nih. Bab 21. Katanya, ada satu hukum utama yang jadi fondasi semua kekayaan yang dibangun sendiri. Apaan tuh? Iya, itu yang dia sebut sebagai hukum pengaruh atau law of affection. Kedengarannya mungkin mirip-mirip sama law of attraction gitu ya. Nah, iya. Mirip banget bunyinya. Tapi ini beda banget konsepnya. Intinya sih sederhana, tapi diklaimnya kuat. Tingkat kekayaan yang bisa Anda capai itu katanya sebanding lurus sama besarnya pengaruh yang Anda kasih ke hidup orang lain. Pengaruh. Pengaruh gimana tuh maksudnya? Pengaruh ini diukur pakai dua hal. Skala, ini soal berapa banyak orang yang Anda jangkau, sama magnitudo. Nah, ini soal seberapa besar dampak per orangnya. Jadi ini bukan cuma soal mikir positif atau visualisasi doang, Oke. tapi soal dampak yang ya nyata dan bisa diukur gitu di pasar. Oke. Coba kita pecah deh. Skala dulu. Ini berarti kuantitas ya. Jumlah orang yang dijangkau. Kayak jualan produk jutaan unit gitu. Di buku kan dia kaitin ini sama variabel unit terjual di rumusnya dia itu kan. Tepat sekali. Skala itu ngomongin volume, jumlah. Semakin banyak orang yang pakai produk atau jasa Anda, ya semakin besar skalanya. Contohnya. Contoh paling gampang ya mungkin kayak perusahaan makanan cepat saji besar yang layanin jutaan orang tiap hari. Profit per orangnya mungkin kecil, tapi karena jumlahnya jutaan, jadi besar. Atau aplikasi gratis yang viral, diunduh jutaan kali. Fokusnya di angka yang gede, jumlah orangnya. Paham. Nah, kalau gitu magnitudo. Ini lawannya dong. Dampak besar, tapi mungkin buat orang yang lebih sedikit. Tadi disebutnya kaitan sama profit per unit yang tinggi ya. Persis, magnitudo itu soal kedalaman dampaknya, intensitasnya. Harga mahal sering jadi penanda magnitudo tinggi. Kenapa? Ya karena biasanya itu mencerminkan nilai besar yang dikasih per transaksi atau per orang. Contohnya gimana tuh? Ya bisa aja jual satu rumah mewah harganya puluhan miliar. Kan dampaknya besar tuh buat si pembeli dan profitnya juga besar per unit. Atau mungkin software khusus buat perusahaan besar yang pakai cuma beberapa tapi nilainya krusial banget. Atau layanan medis yang ya menyelamatkan nyawa. Di buku juga disebut contoh kebutuhan dasar kayak tempat tinggal itu magnitudonya tinggi. Dampaknya signifikan banget per orang. Menarik. Tadi kan sempat disebut bedanya sama Law of Attraction. Penulisnya kayaknya agak keras ya bedarinnya ya. Iya, dia cukup tegas. Dia bilang Law of Attraction itu cuma teori, tapi Law of Affection ini hukum absolut. Kenapa? Karena basisnya matematika katanya. Ada kutipan, ikuti uangnya. Nah, itu katanya pasti nunjuk ke hukum pengaruh ini. Kok bisa saya yakin itu dia? Iya, penekanannya dia itu kan selalu di hasil yang bisa diukur. Dampak nyata ke orang lain, bukan cuma niat baik aja atau pikiran positif aja gitu. Dia sebut hukum karena ya itu tadi, didasarin sama rumus matematika yang sederhana. Kekayaan sama dengan skala dikali magnitudo. Angka kan nggak bisa bohong, katanya gitu. Jadi kalau dilacak pasti ketemu itu. Menurut dia iya. Kalau Anda lacak sumber kekayaan besar manapun, pasti ketemu salah satu atau dua-duanya main di situ. Entah dia melayani jutaan orang, skalanya gede, atau dia kasih dampak yang luar biasa besar ke sejumlah orang, magnitudonya tinggi. Dan ini katanya berlaku universal ya, nggak peduli jalur finansial mana yang diambil. Di buku kan sering ada istilah sideway, slow lane, fast lane. Bisa dijelasin dikit nggak hubungannya sama hukum ini? Bisa. Singkatnya gini, sideway itu kan gaya hidup yang ya habis gaji, konsumtif. Slow lane itu jalur yang biasa, kerja keras, nabung, investasi aman, puluhan tahun, harapannya kaya pas tua nanti. Jalur aman gitu ya?
Iya, jalur konvensional lah. Nah, fast lane itu jalur bangun bisnis atau sistem sendiri yang bisa diskalakan, bisa dikontrol, fokusnya di penciptaan nilai yang besar. Hukum pengaruh ini, kata penulisnya, berlaku di semua itu. Gimana tuh berlakunya? Orang di sidewalk ya biasanya pengaruhnya minim, skala kecil, magnitudo juga kecil. Orang di slow lane mungkin punya magnitudo, misalnya dokter atau pengacara bagus, tapi skalanya terbatas banget sama waktu dia sendiri kan? Oh ya, benar juga. Nah, orang di fast lane, dia secara sadar berusaha gedein skala atau magnitudo lewat sistem bisnisnya. Makanya bisa lebih cepat. Bahkan atlet top atau CEO gaji gede banget pun, kekayaan mereka itu datang dari mana? Ya dari skala, jutaan penggemar, pelanggan global, atau magnitudo. Dampak keputusan strategisnya besar banget. Oke, oke. Jadi kalau mau bangun kekayaan yang signifikan, pakai kerangka pikir ini nih, kuncinya adalah fokus gimana caranya kita bikin atau nyalurin dampak. Entah itu dampak kecil, tapi buat banyak orang banget. Ya, skala. Atau dampak yang gede banget, tapi mungkin buat lebih sedikit orang. Magnitudo, betul. Dan idealnya, ini sesuatu yang bisa kita kontrol kan? Nah, iya. Bisa kita atur gitu ya. Persis. Anda bisa jadi penciptanya langsung, bikin bisnisnya, atau bisa juga jadi fasilitatornya, kayak agen yang nemuin talenta magnitudo sama pasar yang luas, skala. Atau bikin platform yang bantu banyak orang menjangkau pasar, skala. Jadi nggak harus jadi pencipta utamanya ya. Nggak harus. Yang penting, nyambung secara strategis ke persamaan skala kali magnitudo itu. Ujung-ujungnya, ini kan soal kekuatan angka aja dalam matematika. Mau bikin dampak kecil jutaan kali, atau dampak besar beberapa kali. Hasilnya bisa sama-sama besar. Oke, jadi intisarinya nih, geser fokus dari saya mau apa, jadi nilai atau dampak apa yang bisa saya kasih ke pasar. Mau itu dalam jumlah besar atau intensitas tinggi. Wah, ini cara pandang yang lumayan beda ya soal gimana nilai dan kekayaan itu tercipta. Benar sekali. Dan ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan nanti setelah sesi ini. Apa tuh? Coba pikirin deh, dalam aktivitas Anda sekarang atau mungkin dalam ide bisnis yang lagi Anda kembangin, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara signifikan, naikin skala jangkauan Anda atau naikin magnitudo dampak yang Anda kasih ke orang lain? Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi bedah sumber kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.